Suara rakyat bukan suara Tuhan. Bahkan mereka ini berusaha menipu Tuhan. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia terutama yang beragama Islam harus tahu dan paham bahwa suara rakyat bukan suara Tuhan. Karena banyak sekali politikus Indonesia yang tidak tahu ayat-ayat Tuhan. Mereka tidak paham tentang ayat-ayat Tuhan, namun mereka mendoktrin rakyat yang masih bodoh dan awam dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Salah satu doktrin yang menyesatkan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Doktrin ini adalah doktrin bodoh yang menyesatkan. Mereka berusaha menipu Tuhan. Karena Tuhan saja telah mengangkat para nabi dan rasul sebagai pemimpin umat manusia tanpa melibatkan suara rakyat sama sekali. Oleh sebab itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah melibatkan seluruh rakyat untuk memilih pemimpin. Padahal rakyat pada zaman Nabi Muhammad SAW dan pada zaman sahabat Nabi adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang terpilih, yang cerdas, yang pandai, yang baik, yang soleh, yang tegas, yang pemberani, yang taat dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sabda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu zaman tabi'in dan setelah itu tabi'ut tabi'in. Nah, manusia pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah melibatkan suara seluruh rakyat untuk memilih pemimpin. Padahal rakyat pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia terpilih, manusia-manusia pilihan yang hebat-hebat, yang cerdas-cerdas, yang pandai-pandai. Rata-rata mereka hafal Al-Quranul Karim, rata-rata mereka hafal hadis-hadis Nabi. Mereka baik-baik, soleh, tegas, pemberani, diutus kemana saja berani. Mereka setiap melakukan pertempuran selalu menang, enggak ada yang pengecut. Yang pengecut adalah orang-orang yang munafik. Rata-rata para sahabat Nabi adalah manusia-manusia pilihan yang takwa, yang sungguh hebat luar biasa. Namun mereka tidak pernah dilibatkan untuk memilih pemimpin ketika pemilihan pemimpin. Contoh nih, pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi pemimpin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian para sahabat bersepakat siapa yang harus memimpin prosesi untuk mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat harus bermusyawarah. Musyawarah di Thaqifah Bani Sa'idah antara pembesar-pembesar Muhajirin dan pembesar-pembesar Ansor. Hanya pembesar-pembesarnya saja, hanya orang-orang yang terpilih sajalah yang bermusyawarah di Thaqifah Bani Sa'idah. Maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, disebut Khalifatul Rasulullah SAW, penggantinya Rasulullah SAW untuk memimpin seluruh umat Islam saat itu. Kemudian tatkala Abu Bakar As-Siddiq wafat, Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada 10 sahabat, hanya 10 sahabat termasuk beliau sendiri, 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga tanpa hisab. 10 sahabat ini disebut al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Hanya 10 orang, termasuk Abu Bakar sendiri. Abu Bakar meminta kepada sahabat yang 9 itu agar bermusyawarah memilih pemimpin, karena Abu Bakar sudah merasakan bahwa ajalnya sudah dekat. Tetapi para sahabat 9 itu sangat tawadhu, sangat takut kepada Allah. Sehingga para sahabat yang sangat cerdas-cerdas, yang baik-baik, yang bertakwa ini mengembalikan keputusan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, siapapun yang engkau tunjuk, engkau pilih di antara kami,
maka kami terima dengan ikhlas, ridho, rela, senang hati. Coba bayangkan, ini akhlaknya para sahabat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya tatkala beliau nanti wafat. Dan mengapa Abu Bakar As-Siddiq memilih Sayyidina Umar bin Khattab? Karena Abu Bakar As-Siddiq paham persis Sayyidina Umar bin Khattab lah orang yang paling berani menentang beliau. Nah, kalau di Indonesia sekarang ada orang yang berani menentang pemimpin, dijauhi pasti. Nah, Abu Bakar tidak. Justru Abu Bakar memilih orang yang paling berani mengkritik beliau, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kenapa dipilih? Karena Umar bin Khattab hanya takut kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Sehingga walaupun saya ini pemimpinnya, saya sering dikritiki oleh Umar bin Khattab. Oleh sebab itulah saya pilih Umar bin Khattab untuk menjadi khalifahku, menjadi penerusku. Kemudian setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah dan menjelang wafat, Umar bin Khattab mengumpulkan sisa dari sahabat 10 yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga untuk bermusyawarah. Ada 7 orang bermusyawarah, sepakat memilih Sayyidina Uthman bin Affan untuk menjadi khalifah. Hanya 7 orang. Kemudian setelah Khalifah Uthman bin Affan wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hanya dibaiat oleh para pembesar-pembesar kaum Muhajirin dan Ansor, para sahabat Nabi. Lah di Indonesia enggak sih? Banyak, mohon maaf nih ya, bandar judi, tukang togel, ya, banyak yang bandar narkoba, banyak orang yang bejat, ahli maksiat, preman-preman. Semuanya dilibatkan untuk memilih pemimpin, sehingga suaranya para kiai, para ustadz enggak ada apa-apanya. Indonesia ini saat ini sedang dikuasai oleh bala Kurawa yang tidak tahu aturan. Oleh sebab itulah, jika doktrin-doktrin yang menyesatkan ini terus disuarakan, maka kami Al-Faqih Al-Mu'allim tidak akan tinggal diam saja. Enggak ada tuh suara rakyat, suara Tuhan. Tidak, itu pembodohan dan menyesatkan. Jadi jangan pernah sekali-kali umat Islam percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, kalau rakyatnya bejat semua, enggak taat semua, diajak ngaji sulit, enggak tahu ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, enggak tahu tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka memilih pemimpin dan mereka menjustis bahwa pemimpin yang dipilih oleh rakyat adalah pilihan Tuhan. Nanti dulu lah, kok enak sekali mengatasnamakan Tuhan, melegitimasi sesuatu atas nama Tuhan. Lah, kok enak sekali. Buktikan dulu dong. Buktikan dulu kalau kalian semua ini orang-orang yang rajin mengaji, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis, itulah mungkin baru disebut sebagai orang yang baik. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.